saya merasa tidak adil kalau saya hanya menyerang Islam. Padahal di Kristen saya tahu banyak juga yang keliru. Dan itu pun harus mengkritik keras. Kalau cuma mengkritik lembut-lembut, ya kurang juga. Artinya berceramah seperti itu untuk mencari uang. Sementara ada saya lihat channel-channel Kristen yang dulunya dia mendukung saya, malah kayak menyerang saya. Dia Uduti yang agak keliru menjelaskan Trinity. Pantaslah, karena kan dia melakukan banyak, terlalu ekstrim caranya mengkritik. Artinya pantas dia masuk penjara. Menurut Pak Ibnu Kalam Iya, berapa tahun? ya sekitar 2 tahunan lah, 2 tahunan. 2 tahun aja udah cukup gitu. Iya, Nggak terlalu dikit. supaya dia bertobat. Kalau si Saipudin menurut Pak Ibnu Kalam pantas nggak masuk penjara? Karena ini ada rumor-rumor dia juga akan dilaporkan gitu. Bukan akan dilaporkan, udah dilaporkan. Akan diangkut juga dia bentar lagi. Enggak, saya enggak bisa memberi. Pemahaman Pak Bom itu benar apa atau enggak? Iya, ada yang keliru lah. Mirip lah sama Sofiatul. Sofiatul juga sangat keras. Masa Pak Ibnu Kalam nggak pernah tertarik ingin ngikut mereka gitu? Apalagi melihat pencapaian-pencapaian yang mereka dapat. Rizuli Lubis punya 2 mobil, punya rumah sendiri yang lumayan lah. Ya, lumayan mewah. Enggak. Pak Saipudin juga sama ya, punya mobil, punya rumah mewah gitu. Pak Ibnu Kalam nggak tertarik dari rumah Pak Ibnu Kalam yang masih rumah panggung gitu? Terbalik pemahaman saya dengan Anda. Jadi dia bahagia terus selama-lamanya, tidak usah sampai, karena kalau misalnya kita masuk surga kan. Pak Ibnu Kalam nggak pernah diundang-undang lagi nih kok, kulihat sama teman-teman dari Oten-Oten kayak Bekatul, Uti Watimena, kok bisa sampai hilang begitu saja gitu? Nah, enggak lagi, enggak. Kecuali Pak Prianto. Mereka tuh kritisi Tamparagi, ya ini Tamparagi, ya MYM, Muriwali, Joshua Teu, ya Paul Jang, ya semua mereka kritisi. Ini mereka nih sok pintar jadi dibilang. Katolik ini kan beda dengan Protestan. Kalau Protestan itu kan mereka boleh mengasumsikan sesuka jidatnya. Tapi yang Trinity itu, ya mereka mengklaim diri sebagai dibimbing oleh Roh Kudus. iya, menurut Pak Ibnu Nah, Kalam benar nggak itu dibimbing? Lihat itu Pak Ibnu Kalam akan lihat gitu. Ternyata orang Protestan ini bodoh semua gitu, apalagi Tamparagi gitu. Sok pintar, cuma pakai video, ya. Kalau dia kan selalu ngomongnya tuh menipu orang jemaat awam. Kalau belum ada sampai detik Kristen ini, yang berani ya, mengkritik itu. sampai detik ini Pak Ibnu Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menampilkan sebuah video yang menampilkan Pak Ibnu Kalam ya. Yang mana pada video saya beberapa hari yang lalu, Ibnu Kalam ini diwawancarai oleh si Ucup Manuk Bulu ya, dan di situ kita lihat dia jelas terang-terangan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kali ini Pak Ibnu Kalam ini coba diwawancarai atau dikorek oleh HMC ya, Saudara Julius. Dia banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar keimanan Pak Ibnu Kalam ini, dan di sini akhirnya terungkap ya bagaimana pendirian seorang Pak Ibnu Kalam ini sesungguhnya. Apakah dia Islam ataukah Kristen? Nanti kita akan mengetahuinya. Nah, sebelum saya putarkan videonya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Dan begitu juga kita dukung semua channel Islam ya, untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan.
Oke, mungkin kita mulai dari Pak Ibnu Kalamnya sendiri. Ini gimana Pak Ibnu Kalam selama 2021 ini? Ya, 2022, sorry ya. 2021 tuh kan Ya, Pak Ibnu Kalam tuh muncul dengan sensasi ya. Saya ingat sekali di ya. 2021 tuh Pak Ibnu Kalam terkenal sekali ya saat itu. Ya, diundang di mana-mana ya, diajak di mana-mana. Baru terakhir di pertengahan tahun sampai akhir tahun mulai tenggelam karena semua orang sibuk sama KC, sibuk dengan kasusnya KC. Bagaimana dengan 2022 ini menurut Pak Ibnu Kalam? Ya, yang menurun adalah Pemasukannya. pemasukan. Tapi rencana Kalau Pak Ibnu yang Kalam 2022 ini yakin nggak bisa naik lagi kayak dulu gitu? Atau bisa lebih besar daripada 2021? Harus semangat lah Pak Ibnu Kalam biar dapat donasi lebih banyak daripada 2021. ya saya masih tetap bersemangat karena saya tetap bersemangat kan tadi saya live lagi membahas Oke, masalah surah Al-Kalam yang ditertawakan di channelnya Pak Bombong. Itu saya mau masuk waktu itu tapi ruangan full jadi saya tidak bisa masuk menjelaskan. nggak chatting dia Di, dulu? Pak Bom Bom kan bisa di chatting. di chatting bagaimana masuknya? WhatsApp dia dulu, Pak Bom Bom saya mau masuk, kamu usir dulu satu orang gitu. Oh waktu itu ndak terpikir ke situ. Oke, nggak terpikir ke situ Ya, ya. iya, nggak terpikir. Hanya selalu saya tunggu itu kapan bisa kosong ruangan baru saya masuk. Saya terus menunggu. Tapi tidak ada lama saya menunggu, jamnya juga sudah terlalu larut malam, akhirnya saya ya tidur. Oke, kenapa itu mau dikomplain? Salah ngomong orang tuh. Ya karena dia akan membahas surah Al-Kalam di dalam surah Al-Kalam itu pada ayat ke-16 kalau saya tidak salah 15-16 itu yang ditertawakan di situ adalah masalah belalai. Masalah belalai. Jadi nanti itu kalau di akhirat kalau orang yang suka mentertawakan ayat-ayat Al-Quran dipanjangkan hidungnya begini. Itu maksudnya ayat di situ. Itulah sebabnya kalau penghakiman penghakiman di menurut Islam itu cepat, tidak menunggu lama. Karena begitu orang yang suka mentertawakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dipanjangkan hidupnya, jadi langsung ketahuan. Beda saya lihat kalau penghakiman di Kristen penjelasan dari Alkitab dengan memang saya nonton film itu satu-satu. Kalau 1,5 miliar orang atau 2 miliar, bagaimana menyelesaikannya? Lebih lah Pak, manusia aja sekarang ada 7 miliar, belum lagi yang setiap hari mati, yang 10 tahun lalu, yang 20 tahun lalu punya manusia yang udah mati-mati, ditotalin manusia itu udah terlahir mungkin 100 miliar ada Pak. Ya, makanya penghakiman di Al-Quran itu lebih rasional. Lebih bisa masuk akal. Karena kalau orang dibangkitkan, setelah itu digiring ke suatu lapangan, kemudian ketahuan orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, dia beruntung. Orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri, yang kurang beruntung. Oke, di sini kita lagi nggak bahas yang tentang iman deh. Kita bahas tentang Pak Ibnu Kalam aja. Ya, pandangan-pandangan Pak Ibnu Kalam. Jadi rencana di 2022 gimana? Kalau Google AdSense itu kan pendapatannya kecil, Pak. Iklan YouTube itu sebulan cuma berapa sih gitu? Malah terlambat dikirim karena saya lihat jumlahnya sudah cukup, malah belum dikirim. Ya paling kan cuma 1 juta 2 juta itu sebulan. Beda dengan donasi. Iya, Donasi 1,6 juta. Pak Ibnu Kalam cuma dapat 1.600.000 untuk bulan 12. Untuk bulan ini. Ya untuk itu bulan ya hasil kerja. Oh ya sorry. Hasil kerja bulan 1 ya. Hasil kerja bulan 1 yang cair bulan di bulan 1 ini. Bulan 1 bulan 2 nyambung. Oke, bulan 1 bulan 2 karena tidak mencukupi di bulan 1.300.000 tidak mencukupi. Tapi setelah bulan 2 ini melambung sampai 1.600.000. Oke, jadi saya bilang dulu sama teman-teman, ya biar teman-teman tahu ya, karena teman-teman banyak yang nggak ngerti. Sistem YouTube adalah kalau pendapatan belum tembus $100, maka uangnya dipending. Jadi Pak Ibnu Kalam itu kurang lebih 1 bulan dia dapat 1 juta lebih aja lah. Ya, 1 juta lebih itu kecil Pak Ibnu Kalam. 1 juta lebih. Ya kecil. Kalau kita bilang setahun pun ya 1,5 juta sebulan, setahun cuma 18 juta. Donasi yang lebih banyak, betul nggak? Iya. Donasi biasanya yang lebih banyak itu.
Iya, Tapi donasi lebih sekarang banyak. Kenapa donasi kenapa kayaknya kenapa Pak Ibnu Kalam nggak fokus donasi aja kalau gitu? entahlah. Karena begini, memang saya tidak terlalu pikirkan itu. Karena saya lihat itu, saya memahaminya bahwa akibat ekonomi menurun. Mhm. Jadi pendapatannya masyarakat menurun sehingga kurang yang berdonasi. Tapi Risuli Lubis setiap sidang dapat 5 juta dia Pak, ditransfer sama orang. Artinya masih banyak sebenarnya uangnya. Iya, itu kan untuk mengurusi Pak Kc kan. Kalau saya kan lain lagi, Mana ada karena ngurusi saya Pak KC, Pak? Mana ngurusi Pak KC, cuman datang untuk rekamin aja bentar. ya, ya, ya. Dari rekam itu kan dia dapat pemasukan juga dari kontennya padahal. Ya, betul. Ya, kenapa nggak fokus itu? Menurut Pak Ibnu Kalam, bisa nggak di 2022 ini pendapatan Pak Ibnu Kalam naik? Apalagi kan setiap tahun umur Pak Ibnu Kalam nambah terus gitu. Maka kalau nggak sekarang nikmati, kapan lagi gitu? Iya, kayaknya agak sulit memang, agak sulit channel-channel seperti saya yang mengkritik kedua-duanya kan. Hmm. Kan saya mengkritik Islam, mengkritik juga Kristen. Oke, oke. Ya, 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 ya. kenapa dikritik kalau gitu, Bang? Ya, supaya mereka masuk surga, supaya Iya, merubah maksudnya pemikirannya. kenapa nggak kritik Islam aja seperti requestan dari para donatur supaya mereka senang juga kan? Kan Pak Ibnu Kalam yang bilang mereka minta harus menyerangnya itu ya jangan kedua sisi, harus menyerang Islam aja. Kalau menyerang Islam aja kan donasinya kencang. Saya merasa tidak adil kalau saya hanya menyerang Islam. Padahal di Kristen saya tahu banyak juga yang keliru Oke, mengenai tapi kan teologi. iya kadang-kadang kan masalah duit ini lebih penting Pak. Kalau nggak ada yang ngasih duit susah. Nggak mungkin Pak Ibnu Kalam bisa berdiri di dua kapal gitu kan, mau dapat dari kiri sama dapat dari kanan nggak bisa. Pak Ibnu Kalam dianggap sebagai bunglon kalau gitu. Agak beda dengan Pak KC. Kalau Pak KC kan jelas nyerang Islam terus. Jadi donasinya kencang terus. Ya kencang donasinya. Kalau mengkritik, dan itu pun harus mengkritik keras. Kalau cuma mengkritik lembut-lembut, ya kurang juga. Ya kritik keras gitu. Kritik keras Pak. Kenapa nggak Ya kritik keras kritik kalau gitu? keras, baru bisa dapat banyak. Ya Aduh. seperti Saipudin kan, Risuli Lubis, terus Effendi Usman ya namanya. Effendi Usman kan kritiknya keras. Iya. Kenapa nggak seperti itu? Kalau saya enggak boleh. Berbahaya. Berbahaya terhadap keselamatan di hari kebangkitan nanti. Oke, oke, oke. Keselamatan di hari kebangkitan. Tapi kan ini uang di depan mata, Pak. Iya, nah uang cuma sebentar, berapa tahun saja kita hidup di dunia ini. Kita Masih akan hidup takut, kekal kan. masih takut Pak Ibnu Kalam ini artinya. Orang bilang kalau mau basah sekalian basah, Pak. Nggak bisa nanggung-nanggung. Oh enggak boleh, enggak boleh. Itu orang mempertaruhkan hidupnya yang kekal. Hmm. Oke. Masih banyak nggak yang telepon Pak Ibnu Kalam nawari, Pak kritisi Islam, saya transfer duit. Waktu itu kan ada tuh. Kalau sekarang beberapa minggu, berapa bulan ini? Ya tidak ada lagi, karena kan sudah jelas kedudukan saya kan. Sudah jelas bahwa apa yang saya tampilkan di video-video yang saya buat sudah jelas arahnya, bahwa saya Oke. mengkritik Islam, mengkritik Kedua. juga Kristen, Oke. terutama dari Karena sudut teologi, ya, dari hmm, sudut teologi. iya karena Bapak Bunglon dianggap berdiri di dua kaki ya semua orang nggak ada yang mau bantu jadinya gitu. Ya bukan hanya dua kaki, malah berapa kaki, berdiri juga Hindu, saya bela Hindu Oh, juga. Ada orang Hindu juga berterima kasih sama saya. waduh ini Pak Ibnu Kalam macam gurita aja kakinya banyak kalau gitu. Ya banyak kaki lah, banyak. Oke. Tapi anak Pak Ibnu Kalam kan masih Muslim. Pak Ibnu Kalam kalau meninggal secara apa nih? Kemarin nih masih heboh-heboh ya Dorce Gabbana meninggal. Kalau Pak Ibnu Kalam nih meninggal mau disyahadatkan atau dikuburkan secara apa? Ya secara Islam tapi sebenarnya kalau persoalan dikuburkan itu kan kalau orang sudah meninggal maka terputuslah amalnya. Iya, tapi kan Jadi Pak Ibnu Kalam ya, ada wasiat kan boleh juga wasiatkan kalau meninggal gimana caranya. ya tentu secara Islam. Tentu keluarga Kenapa saya nggak akan mengurus juga. kenapa nggak secara Kristen kan ada peti mati lebih keren gitu. Pakai jas, Pak. Enggak lah, secara Islam dah kan Yesus Kristus kan secara Islam, secara kapan dikapani.
Oke, artinya karena Yesus secara Islam, maka Pak Ibnu Kalam memilih secara Islam juga. Iya. Oke, mantap juga ini. Menurut Pak Ibnu Kalam gitu, gimana nih Pak KC? Nggak pernah ditelepon Pak KC atau nggak pernah ngikut perkembangan Pak KC? Enggak, saya enggak kurang mengikuti itu. Hanya saya dulu didaftar untuk menjadi Saksi, apa namanya? saksi. Ya saksi meringankan. Oke, jadi Pak Ibnu Kalam nggak mau waktu ditawari jadi saksi, kan ditawari bayaran juga pasti. Dia, saya mau, malah saya mau. Tapi yang menjadi masalah adalah saya tidak tahan berkendaraan. Tapi kan naik pesawat. Iya, justru itu juga. Oh, siapa yang telepon Pak Ibnu Kalam saat ditawari jadi saksi? Pak Saipudin atau dari Pengacaranya, Kamarudin? pengacara. Oh, kapan itu Pak? Ya sebelum di sidang. Oke, jadi dia bilang gimana? Pak KC mau jadi saksi gitu. Saya mau jadi saksi Terus? meringankan. Ya cuma didaftar saja karena waktu itu saya mengatakan saya tidak tahan berkendaraan. Oh, Pak Ibnu Kalam bilang nggak bisa karena takut ya. Bukan takut, nggak tahan kalau kendara jauh kali Tidak gitu ya. tahan berkendaraan. Iyalah, soalnya ke Ciamis juga dari Jakarta ke Ciamis tuh jauh juga. Ya. Ditawari bayaran berapa Pak? Kalau boleh tahu. Masalah uang belum dibicarakan. Tapi ada dijanjikan. Belum dijanjikan, belum dicerita masalah uang bahwa saya akan dibayar sekian, belum. Oh, belum ada cerita angkanya, tapi ada diiming-imingi gitu. Dibilangin nanti ada bayaran gitu. Enggak juga, belum. Tapi kan saya tahu persoalan itu dan dia juga tahu, ya sama-sama tahu lah bahwa kalau jasanya orang digunakan kan dapat fee, dapat fee. pembayaran. Tapi besaran fee-nya kan beda-beda Pak. Kalau kasih 50.000 kan fee juga 50.000 itu. Iya, makanya kalau yang telah karena belum dibicarakan waktu itu, belum. Hanya saya tekankan daftar saja. Kalau memang tidak ada orang Islam yang berani membela, tapi ternyata kan ada orang Islam, ada ustaz yang berani ada membela. si Miftahul ya, itu dia bayarannya lebih mahal. Itu super tuh Pak, bayaran super mahal itu. Iya. Sayang Pak Ibnu Kalam nggak ambil. Iya, sayang tidak ada apa, tidak tahan berkendaraan. Coba saya tahan berkendaraan, saya juga maju di sana. Tapi tentunya bukan berarti saya mau membenarkan semua ya. Ada juga yang keliru kan dari Pak KC itu. Kenapa dia keliru maksudnya? Iya, yang kan saya masuk kalau di Pak KC itu menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran kan saya masuk juga mengkoreksi Pak KC. Terutama kan di Pak masalah surah Al-Jin itu. Iya, tapi kan Pak Ibnu Kalam tahu motivasi dia itu apa. Dia itu bukan masalah tahu nggak tahu atau benar atau salah, pokoknya hajar aja gitu kan. Kan requestan dari donatur. Iya, kemungkinan begitu. Kalau ya saya takutkan bagaimana ya nanti kedudukannya di akhirat orang seperti itu. Kalau memang motivasinya hanya uang, artinya berceramah seperti itu untuk mencari uang. Oke. Jadi, tapi kan namanya duniawi Pak. Pak Ibnu Kalam kan juga tahu KC itu kan kakinya pincang, terus dia nggak ada kerja. Kalau Pak Ibnu Kalam kan jelek-jelek masih ada lah penggilingan padi. Kalau dia kan nggak ada kerjaan. Ya, Pak Ibnu Kalam untuk beras, makan masih cukup lah ya. Rumah pun rumah sendiri. Kalau dia kan nggak punya rumah Pak, dia nyewa loh. Nyewa itu kan harus bayar gitu. Beda dong. Beda. Ya mungkin itu termotivasi ke arah situ karena untuk mendapatkan uang lebih banyak kan. Tapi kalau saya memang ya punya usaha sendiri, ada usaha sendiri. Jadi sekalipun tidak ada donasi, ya masih bisa hidup juga. Iya, anak Pak Ibnu Kalam juga udah bisa cari makan. Iya. Tapi menurut Pak Ibnu Kalam nih, ya, menurut Pak Ibnu Kalam masih sempat ada orderan tadi. 2-3 hari ini ada orderan masuk. Jadi ada pendapatan lagi. Oke. Ya.
Kalau begitu Pak Ibnu Kalam, menurut Pak Ibnu Kalam kan dulu dekat nih sama Pak KC, nggak pernah cerita KC berapa sih 1 bulan dapat atau nggak pernah ngajak Pak Ibnu Kalam, udah yuk gabung sama saya gitu, collab. Nanti saya kasih sekian, Pak Ibnu Kalam ikut saya gitu, ikut saya pokoknya saya suruh menghujat apa ikut aja gitu. Pernah nggak? Enggak pernah. Saya enggak pernah dihubungi Pak Kacen, enggak pernah. Oh nggak Saya pernah enggak karena pernah dianggap dihubungi. saingan mungkin ya. Iya, saya melihatnya ada juga gejala-gejala seperti itu. Dianggap saingan gitu. Iya, karena misalnya saya sekarang saya kan subscribe saya sudah agak lumayan kan, Hmm. 15.000 lebih. Sementara ada saya lihat channel-channel Kristen yang dulunya dia mendukung saya malah kayak menyerang saya. Nah, itu mungkin untuk menaikkan ratingnya. View-nya. Oke, jadi waktu sama Pak KC juga ada terasa kayak Pak KC ini iri gitu sama Pak Ibnu Kalam atau takut disaingi gitu. Enggak. Saya enggak merasa. Oke, nggak merasa kalau dari Pak KC gitu. Apalagi kan dulu kalian pernah Ya, rebutan saya tidak uji merasa wawancara. bersaing dengan Pak Kacke. Saya tidak merasa bersaing terkait Nggak dengan pernah. subscribe. Iya, apa nggak pernah ini kayak saingan dulu kan sempat rebutan Bu Uti kalau nggak salah ya. Sebelum sama Pak Ibnu Kalam kan dia pasangan sama KC, baru pasangan sama Pak Ibnu Kalam, baru balik lagi pasangan sama Pak KC gitu. Karena Pak Ibnu Kalam ngejar Niken waktu itu. Ingat nggak? Nah, itu kan persoalan pemahaman, bukan persoalan masalah YouTube, masalah siaran atau masalah Iya, rating. Enggak. iya, tapi Di kan situ ada persoalannya kesannya adalah itu. persoalan pemahaman tentang agama. Yang mana pada awalnya itu saya melihatnya itu Niken itu keliru, padahal ternyata Niken benar. Oke, Niken yang lebih benar, Ya, Bu Uti yang salah. ya Uti yang agak keliru menjelaskan Trinity. Oh ya, karena Bu Uti kan memang cuman bisa ngomong ya, modal bacot doang. Tapi Pak Ibnu Kalam nggak pernah kepikiran gitu nelepon Pak Saipudin nanya kabarnya si KC kan teman gitu Pak. Masa tega sekali kalian? Enggak pernah terpikir seperti itu. Iya, masa tega sekali. Ini kalau Bang Aliyubi masuk penjara, aku aja nelepon pasti. Nggak mungkin nggak aku tanya Karena kabarnya ya. begini, saya melihatnya artinya ada orang yang lebih berhak mengurusi Pak Kacke dibanding saya. Kan saya masih di Islam. Ah, Pak Ibnu Kalam mana di Ya, Islam? kecuali kalau mereka minta bantuan dari saya bersedia membantu kan. Seperti saksi meringankan. Oke, saksi meringankan. Tapi Pak Ibnu Kalam gitu, nggak pernah rindu gitu mendukung KC gitu. Menurut Pak Ibnu Kalam sendiri nih, ya sorry. Menurut Pak Ibnu Kalam sendiri nih, yang dilakukan KC benar atau salah sebenarnya? Memang pantas nggak dia di penjara? Iya, pantas lah karena kan dia melakukan terlalu ekstrim caranya mengkritik. Artinya pantas dia masuk penjara. Menurut Pak Ibnu Kalam, Iya. berapa tahun pantasnya dia masuk penjara? Berapa tahun nih vonisnya? Ya kan saya tidak ahli hukum, saya tidak ahli di bidang masalah itu. Enggak, saya nggak bicara hukumnya gitu. Menurut Pak Ibnu Kalam, pantasnya itu berapa lama supaya dia bisa bertobat gitu? Ya sekitar 2 tahunan lah, 2 tahunan. 2 tahun aja udah cukup gitu. Nggak Iya, terlalu dikit. supaya dia bertobat. 2 tahun nggak terlalu dikit Pak? Atau lebih lama gitu? Enggak lah, kan jangan juga kita sampai menganiaya orang. Aniaya itu kan kalau dipukulin Pak. Kalau penjara itu kan tujuannya supaya dia bertobat. Iya, Kalau mirip-mirip saja, mirip-mirip saja. Tapi kalau dia nggak bertobat, nggak apa-apa dikasih lebih lama lagi gitu. Misalnya udah 2 tahun masih nggak bisa bertobat dia. Ya kan tobat itu agak sulit diamati secara fisik. Itu kan tobat itu masalah Tindakan, isi hatinya orang dengan Tuhan. iya. Tapi kan Itu dari yang tindakan terpenting juga kalau kita tahu masalah gitu. tobat. Oke. Kalau si Saipudin menurut Pak Ibnu Kalam pantas nggak masuk penjara? Karena ini ada rumor-rumor dia juga akan dilaporkan gitu. Bukan akan dilaporkan, udah dilaporkan. Akan diangkut juga dia bentar lagi. Enggak, saya tidak bisa memberikan informasi yang saya tidak ikuti video-videonya, yang saya tidak nonton videonya. Artinya nggak pernah Apakah nonton? siapa? Nggak pernah nonton Saipudin punya pernyataan? Iya, agak kurang saya menonton videonya. Akhir-akhir ini lebih banyak saya nonton Pak Bombong.
Pak Kalau Bombong. menurut kamu pemahaman Pak Bombom itu benar apa atau enggak? Iya, ada yang keliru lah. Itulah yang kenapa saya buat video tadi ini, karena saya tujukan kepada Pak Bombong itu sebenarnya. Tapi saya tidak menyebutnya Pak Bombong kan. Kan waktu itu dia mentertawakan Quran surah Al-Qalam Ya yang oke terkait tadi ya. dengan masalah dipanjangkannya itu Hmm. belalai. Oke, menurut Pak Ibnu Kalam kalau gitu, Saifuddin ini kan termasuk paling keras sebenarnya gitu. Paling keras di antara semua. Bahkan mirip lah sama Sofiatul. Sofiatul juga sangat keras. Masa Pak Ibnu Kalam nggak pernah tertarik ingin ngikut mereka gitu? Apalagi melihat pencapaian-pencapaian yang mereka dapat. Rizuli Lubis punya 2 mobil, punya rumah sendiri yang lumayan lah. Ya, lumayan mewah. Ya. Pak Saifuddin juga sama ya, punya mobil, punya rumah mewah gitu. Pak Ibnu Kalam nggak tertarik dari rumah Pak Ibnu Kalam yang masih rumah panggung gitu? Enggak berani saya. Kan pertaruhannya dengan kehidupan kekal nanti. Ya kehidupan Enggak berani. kekal Pak. Nggak mikir sekarang buat dulu nanti waktu udah mau mati baru tobat lagi. Ya pernah juga dibahas di enggak lah, enggak terpikir ke situ. Oke, jadi menurut Pak Enggak Ibnu Kalam, berani, enggak berani. Saifuddin masuk neraka dong kalau kayak gitu. Iya, kalau dia tidak melaksanakan perintah Bapak, kan kasihilah. Itulah yang biasa saya sampaikan kalau saya masuk di channel-channel Kristen, terus mereka menghina Nabi Muhammad. Saya ingatkan itu bahwa ajaran Kristen, ajarannya Yesus Kristus itu mengasihi sesama. Jadi saya katakan itu kasihi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu kan manusia. Kasihilah sesama manusia. Itu kan Oke. ajaran hukum yang kedua. Artinya menurut Pak Ibnu Kalam Saya ini kalau saya ingatkan ayat itu. artinya Pak Saifuddin, KC, Sofiatul ini calon-calon neraka lah gitu ya. Udah kurang lebih namanya udah tercatat gitu ya. Belum Iya, ditebalin kalau aja gitu. dia tidak melaksanakan perintah Bapak masuk neraka. Masuk neraka ya. Itu kekal lah di neraka ya. Kekal atau cuma sementara di neraka? Saya belum mendalami masalah penghukuman kalau di Alkitab itu apakah ada sistem kekal atau bagaimana. Yang saya tahu itu ada penghancuran jiwa. Dihilangkan sama sekali bagi orang yang sangat berdosa. Oh bagus dong kalau hilang total. Di agama Buddha Ya, malah hilang itu total, surga. hilang total. Musnah Iya. sama sekali. Itu perbandingannya dengan orang gila misalnya di dunia kan. Misalnya mau dibalas apa kalau orang gila, jadi lebih baik jiwanya dimusnahkan. Oh kalau seperti itu bagus dong. Menurut prediksi saya kalau orang gila itu memang dihancurkan jiwanya. Atau dengan kata lain memorinya tidak ada lagi. Pak Ibnu Kalam pernah belajar Buddha nggak? Saya pelajari dari buku-buku saja. Pak Ibnu Kalam tahu nggak yang namanya nirwana itu seperti apa? Mencapai parinibbana. Kan di agama Buddha itu yang mereka incar itu adalah namanya parinibbana ya. Parinibbana itu adalah mencapai yang tertinggi. Pak Ibnu Kalam tahu nggak bagi mereka itu yang tertinggi itu apa? Nirwana. Ya, nirwana itu seperti apa? Seperti surga. Itu nama Tuhan juga, namanya sama dengan namanya Tuhan Pak, dengan nama Tuhannya. Disebut nirwana juga. Iya, kalau nirwana yang tempatnya bagus itu alam dewa, Pak. Tapi parinibbana itu artinya kita itu sudah nggak ada. Siddhartha Gautama saat mencapai penerangan sempurna, dia itu udah musnah, tidak terlahir kembali, tidak lagi ngapa-ngapain, sudah jadi kosong, sudah musnah. Bagi mereka itulah paling tinggi, hilang gitu. Yang pernah saya pelajari tidak seperti itu, karena Buddha mengatakan lebih baik bahagia di dalam perjalanan daripada sampai ke tujuan. Jadi malah saya terbalik pemahaman saya dengan Anda. Jadi dia bahagia terus selama-lamanya, tidak usah karena kalau misalnya kita masuk surga kan lama sekali di situ, kekal. Oke. Jadi sebenarnya saya tahu kekekalan juga, dia tetap ada itu Buddha, Siddhartha Buddha Gautama. Dia bahagia terus. Lebih baik bahagia di dalam perjalanan daripada sampai ke tujuan. Oke, mungkin dan Pak memang Ibnu kalau kita sudah di surga, mau kemana lagi tujuannya, kecuali waktu yang berjalan terus di kekekalan itu. Jadi dia bahagia terus di alam kekekalan. Oke, mungkin Pak Ibnu Kalam butuh belajar ulang, Pak. Parinibbana itu bukan seperti itu. Karena di agama Buddha tidak ada yang namanya kekekalan.
baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Bahagia dan sedih hanyalah efek yang kita dapatkan. Bagi agama Buddha itu semua sementara, bersifat sementara. Jadi yang Nah, namanya saya rasa paripurna itu itu sekte. Saya rasa itu sekte saja. Karena yang saya pelajari berbeda dengan yang Anda pelajari. mhm. Ya, karena Ya. yang saya pelajari ini yang Budayana dan itu hampir semua sama ya, hampir semua sama karena saya dulu sempat ikut juga gitu. Mereka punya acara, bahkan saya langsung di guru saya itu langsung guru saya itu Bante Jinadamo. Bante Jinadamo itu adalah murid dari Asin Jinara kita, orang yang membawa agama Buddha ke Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi Indonesia waktu zaman penjajahan itu udah musnah agama Buddha itu. Malah sejak zaman Bante Asin Jinara kita baru ada dan saya belajar sama muridnya Asin Jinara kita langsung. Jadi kalau di agama Buddha yang namanya kebahagiaan itu sementara jadi nggak ada gunanya. Itulah kenapa dibilang sama agama Buddha kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Jadi kekekalan itu adalah ya kosong gitu. Udah kosong, nggak ada lagi gitu. Kita nggak mengalami kesenangan, nggak mengalami sakit, nggak mengalami semua gitu. Udah nggak ada lagi, kosong semua. Itu yang namanya penerangan sempurna bagi mereka. Tapi udahlah, ini kok jadi bahas itu pula. Ya, Saya ya. cuma bahas, artinya Pak Ibnu Kalam merasa yang dilakukan mereka itu salah dan mereka akan menerima balasannya ya suatu saat nanti mereka menerima balasannya. Pak Ibnu Kalam nggak pernah diundang-undang lagi nih kok kulihat sama teman-teman dari Oten-Oten kayak Bekatul, Uti Watimena kok bisa sampai hilang begitu saja gitu. Nah, enggak lagi, enggak. Kecuali Pak Prianto, baru satu yang mengundang minggu ini. Pak Nah, kalau Prianto sama Prianto Jamasi kan dia memang nggak punya kemampuan, jadi dia numpang sama Pak Ibnu Kalam ya. Dia yang butuh Pak Ibnu Kalam supaya ya, tapi dia belum kasih saya semacam jadwal dengan judul yang mau dibahas. Belum ada juga. ya kalau dia kan memang numpang nama Pak Ibnu Kalam lah bisa dibilang gitu ya. Ya, entahlah. Oke, jadi Pak Ibnu Kalam nggak pernah kenapa gitu sama Bu Uti ada apa gitu kok sampai seperti itu? Ya mungkin karena adanya perbedaan pemahaman. Ternyata beda. Sama dengan saya sempat lihat itu juga di Pak Bombom menegur Ibu Uti. Kayaknya Ibu Kenapa itu? kayak kasihan juga karena ditegur sama Pak Bombom. Karena keliru menjelaskan Alkitab. Tapi Pak Ibnu Kalam tahu nggak sekarang orang-orang dari Katolik juga mengkritisi habis-habisan orang-orang Protestan segala jenis Iya. pengguna kosakata mereka bilang. Ya, terutama si Edith Steve itu sangat dikritik oleh Katolik. Itu bukan dikritik Pak, itu mau diketok kepalanya Pak. Itu sesat namanya Pak. Sangat Itu dikritik sesat. si Edith Ya itu. jadi saya sering gabung sama orang-orang Katolik ya belakangan saya lebih sering gabung sama orang Katolik. Mungkin saya kasih lihat contoh-contohnya ya. Ya. Ini ya. Mereka tuh kritisi tanpa ragi. Ya, ini tanpa ragi. Ya MYM, Muriwali Joshua Teu, ya Paul Jang. Ya, semua mereka kritisi ini mereka ini sok pintar jadi dibilang. Katolik ini kan beda dengan Protestan. Kalau Protestan itu kan mereka boleh mengasumsikan sesuka jidatnya. Tapi kalau Katolik itu harus ikut pengajaran. Karena mereka percaya guru yang mengajarkan mereka itu punya guru dan sanadnya ya. Sanadnya itu sampai kepada para rasul. Para rasul naik ke atas lagi Yesus. Jadi pengajarannya itu macam rantai, nggak terputus. Sanadnya itu ada. Beda dengan Protestan yang mengasumsikan. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang merasa bisa menafsirkan Alkitab, itu penafsiran dari mana? Salah-salah ya dari setan gitu. Sama seperti mereka bilang, mereka dituntun oleh Roh Kudus. Bisa jadi itu ya roh setan yang menuntun mereka, pemahaman dari setan gitu. Merasa dirinya benar padahal dia salah. Menurut Pak Ibnu Kalam gitu. Ya. Masing-masing mengaku Roh Kudus, mendapat Tapi bimbingan Roh Kudus. dari Katolik nggak pernah mengaku dibimbing Roh Kudus. Katolik nggak pernah mengaku dibimbing Roh Kudus. Yang mereka bilang mereka diajari oleh guru, gurunya punya guru sampai ke paling atas itu langsung Yesus gitu. Ya. Tapi yang rata-rata yang saya lihat itu kalau dari kelompok Protestan dan yang Trinity itu ya mereka mengklaim diri sebagai dibimbing oleh Roh Kudus. Iya, menurut Pak Ibnu Kalam benar nggak itu dibimbing? Atau Pak Ibnu Kalam nggak tertarik belajar Katolik? Pak Ibnu Kalam ini kan orang yang suka belajar gitu. Saya waktu belajar sama orang-orang Katolik, saya termasuk terkejut ya.
saya ada ikut mereka kayak meeting siang-siang gitu kan, diundang, ya udahlah saya masuk ke tempat mereka siang-siang, kadang ditelepon juga WhatsApp grup gitu kan, telepon, mereka bahas satu ayat, terus mereka kasih datanya gitu, data yang benar-benar itu dari gereja Katolik langsung, dan setelah lihat itu Pak Ibnu Kalam akan lihat gitu, ternyata orang Protestan ini bodoh semua gitu, apalagi tanpa ragi gitu, sok pintar, cuman pakai video, ya. Kalau dia kan selalu ngomongnya itu menipu orang jemaat awam. Kalau jemaat awam kan gampang lah, sama kayak anak SMA gitu. Ada anak SMA yang sebenarnya anak SMA ini yang paling bodoh di kelasnya. Dia tinggal kelas paling bodoh. Tapi kalau dia ngomong sama anak SD pasti lihatnya, oh abang ini pintar sekali gitu. Karena dia bicaranya sama anak SD. Tapi kalau dia bicara dengan sesama yang SMA atau bicara sama yang lebih tua, akan ketahuan dia bodoh gitu. Betul nggak Pak Ibnu Kalam? Ya, saya melihatnya begini juga. Misalnya Christian Priest dengan tanpa ragi, dia mengkritik ulama-ulama yang memang keliru memahami kitab-kitab suci. Ya, kan ada di dalam kitab tafsir itu ada pendapatnya ulama ini, ulama ini. Dan dia ambil hanya ulama yang cenderung keliru menafsir. Sama dengan di tanpa ragi, saya lihat akhir-akhir ini sering mengkritik Islam kan. Nah, dia mengkritik ulama-ulama yang kurang cerdas memahami itu. Kan banyak penulis-penulis buku-buku agama itu yang memang agak kurang cerdas lah caranya menulis. Nah, itu yang dikritik. Iya, mereka tuh bukan mengkritik. Ya, itu narasi kebencian. Dia tidak berani mengkritik ulama yang misalnya sekelas Ibnu Rus. Itu ya, kita berkali-kali kritisi ya. Atau ulama sekelas Imam Al-Ghazali, atau ulama sekelas Jalaluddin Rumi. Iya, mereka nggak ada ilmunya, Pak. Cuman saya mau bilang gini. Belum ada Kristen yang berani mengkritik itu. Sampai detik ini, Pak Ibnu Kalam, sampai detik ini ya, tanpa ragi kita tantang, nggak pernah mau, Pak. Itu kan nampak pengecutnya. Kalau memang pintar, ladeni. Kan begitu ya, Pak Ibnu Kalamnya kalau ditantang debat, berani aja gitu kan. Nggak pernah takut. Kalau sampai takut ini kenapa? Iya, tapi saya kan agak sulit berdebat dengan apologet. Kan saya bukan apologet, saya teologi. Dimana kalau teologi itu kalau membela satu imam bukan lagi teologi, bukan orang teologi. Itu ciri-ciri khasnya teologi, tidak boleh membela aku iman. Cuma bilang gitu. Ya, aku cuman bingung kayak tanpa ragi gitu kan, merasa pintar, merasa pintar, tapi ditantang. Iya, karena yang dikritik kan ulama-ulama yang kurang pintar, ya tentu dia yang kayak memenangkan. Misalnya ada tulisan-tulisan di Islam itu yang memang tidak logis, ya itu yang dikritik. Ya tentu saja dia bisa merasa pintar. Oke, siap. Tapi kalau dia berani membaca kitab-kitab ulama yang cerdas, tidak mungkin. Ya, artinya sama kayak tadi saya bilang, macam anak SMA, beraninya cuma sama anak SD gitu. Iya. Ya, berani cuma sama anak SD. Ya, cuma berani sama yang kecil-kecil ya. Ya inilah ciri-cirinya para oten-oten ya, para penakut gitu. Cuman omongnya besar. Sampai detik ini Sofiatul tanpa ragi kita tantang. Ya, kita tantang, nggak pernah berani kok. Ya, nggak pernah berani. Silakan Anda tentukan waktu, termasuk Pak Bom Bom ya. Ini mungkin sekali lagi saya katakan, tanpa ragi, Pak Bom Bom, Sofi Bekatul. Saya sangat jarang mau orang debat hatuha gitu. Sangat jarang debat hatuha. Silakan Anda panggil, bahkan Pak Lius ya, Cornelius itu sampai capek ngelobi Pak Bom Bom dan Sofi Bekatul untuk berani berdebat. Sampai capek mereka. Ya. Ini nggak bohong, ini saya ada videonya, tinggal kalian ambil gitu. Ini langsung tantangan terbuka. Sofi Bekatul, Pak Bom Bom, tanpa ragi. Silakan. Tambah Saipudin deh, tambah Saipudin jadi 4. Silakan Anda tantang. Kalau Rudi Yones sudah ketakutan. Rudi Yones sama sekali nggak berani. Ya. Oke, mungkin dari Pak Ibnu Kalam nih. Kenapa nggak pernah lagi eksis dengan debat gitu? Kan debat ini lebih cepat gitu. Untuk naikkan rating Pak Ibnu Kalam yang udah tenggelam lagi sekarang. Ya, memang saya mengeluarkan pernyataan bahwa saya bukan membela iman. Saya akan mempelajari tentang Tuhan. Dan ilmu tentang Tuhan itu kan teologi dengan ilmu tentang keadilan Tuhan dengan ilmu tentang teosofi. Kalau keadilan Tuhan itu apalagi istilahnya.
teodesi. Itu pasangannya. Memang agak risih kalau seorang teolog berdebat dengan apologet. Jadi pisahkan antara apologet dengan teolog, pisahkan, bedakan. Oke, siap. Ya, Ya mungkin dari Pak Ibnu Kalam melihatnya ini. Jadi ini kan kasusnya KC luar biasa Pak, se-Indonesia loh. Se-Indonesia kan, ya. masuk TV, masuk Detik, masuk berita-berita. Ya, Pak Ibnu Kalam nggak tertarik bisa seterkenal dia gitu? Kan lumayan nanti keluar itu undangannya pasti kemana-mana Pak. Enggak lah, enggak. Itulah sebenarnya sebagai seorang teolog tidak terlalu memperhatikan yang seperti itu. Karena orang teolog itu fokus pada mempelajari tentang Tuhan di antara dari sekian banyak kitab-kitab suci. Oke, mungkin dari Pak Ibnu Kalam bisa jelasin ini. Soalnya banyak oten-oten yang masih bodoh di sini ya, masih pauk kalau saya bilang. Menurut Pak Ibnu Kalam, Yesus itu siapa? Yesus itu Lord atau Sayyid. Atau cuman sekedar Tuhan gitu? Iya, Tuhan, dia Tuhan. Tuannya Tuhan, berarti dia Lord. Ya, Oke, Lord. artinya kalau dalam Alkitab berbahasa Arab itu Sayyid. Bukan Allah. Okay. Bukan Allah ya, beda artinya. Dia kapan diciptakan? Ya kalau menurut Arius diciptakan, tapi kalau menurut Athanasius tidak diciptakan. Menurut Pak Ibnu Kalam kalau gitu? Ya saya masih ambil kedua-duanya, belum saya berani menyimpulkan. Jadi saya sebagai seorang teolog, saya menjadikan itu sebagai bahan pengetahuan. Iya, tapi kan salah satu harus dipilih. Tapi saya lebih condong kepada Arius. Karena penuhnya itu secara matematik kan tiga Tuhan itu apalagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini kan Allah Tritunggal Maha Kudus. Secara kan matematika bisa dilawan ini. Ya, tapi tidak setara. Bahkan waktu kemarin aku ingat ada salah satu tidak setara. Ya, ada Oten yang kemarin itu bilang ini Trinitas, dia mencoba menjelaskan Trinitas, ya terus dia bilang pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga. Terus saya tanya, kalau gitu boleh dibalik nggak? Yesus ini jadi pribadi pertama, Bapa yang jadi pribadi ketiga. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau seperti itu artinya nggak setara dong. Betul nggak? Kalau nggak boleh dibalik artinya nggak setara gitu. Iya, makanya ada dua itu. Tiga pribadi yang sama di dalam satu hakikat itu Anas. Jadi tiga pribadi yang berbeda di dalam satu hakikat, itulah yang Trinity. Jadi dari berbeda dengan yang sama pribadi itu. Yang kalau pribadi itu ya, oke. Mungkin selesaikan dulu Pak Ibnu Kalam. Ya, kalau yang tiga dikatakan pribadi malah bermasalah lagi, dia harus ke Hindu. Karena kalau di Hindu itu Brahma, Wisnu, Siwa memang betul-betul pribadi. Jadi saya selalu menganjurkan kepada orang Kristen, umat Kristen, supaya jangan terlalu sering menggunakan pribadi, harus menggunakan hipostasis. Ya. Kalau hipostasis itu kan sesuatu yang mendasar yang mau dijelaskan. Jadi tiga masalah yang mau dijelaskan, bukan tiga pribadi yang mau dijelaskan. Kalau tiga pribadi yang mau dijelaskan, malah ajaran Hindu. Karena betul-betul pribadi itu kalau di Hindu, Brahma itu pribadi. Brahma, Wisnu pribadi, kemudian Siwa juga pribadi, betul-betul pribadi. Oke, siap. Artinya jadi mirip Hindu kalau mereka meyakini gitu ya. Ya, jadi kalau Pak Ibnu Kalam melihatnya, ya, seberapa tinggi sebenarnya Yesus kalau dibandingkan Bapak gitu. Kalau ukurannya Bapak itu 10, Yesus itu berapa? Kalau ukurannya Bapak tak terjangkau oleh pengetahuan. Kalau Yesus bisa dijangkau. Kalau Yesus bisa dijangkau oleh pengetahuan. Seberapa terjangkau? Dia ada di dalam pengetahuan kita, ya. Oke, kalau Bapak tak terhingga, Yesus angka berapa? Yesus, bagaimana Yesus? Kalau kita pakai matematika, Pak, menilai sesuatu gitu. Bapak kan tak terhingga tuh ukurannya. Yesus ukurannya berapa nih kalau ada angka? Ya, dia ranking ketiga. Yahwa yang ranking kedua. Oke. Kok jadi Yahwa pula ya? Itulah juga yang saya ditantang oleh beberapa pendeta karena meyakini bahwa yang Bapa itu Yahwa, padahal bukan begitu pengertiannya. Jadi siapa lagi tuh Yahwa? Kalau Yahwa itu yang Allah yang berfirman,
oknum yang diberi kuasa oleh Bapa untuk ngomong. Karena Bapa itu tidak ngomong dan tidak dilihat, tidak didengar suaranya. Kan Oke. ada di dalam Art- Yohanes itu. artinya bukan Trinitas dong, ada 4 jadinya gitu. Tidak, 3 saja. Iya, tapi ada Yahweh, ada Bapa, Anak, dan Roh. Yesus. Ya, tapi tadi kalau Pak Ibnu Kalam jadikan ada sebenarnya Bapa, Yahweh, Yesus sama Roh. Ya, kan yang menjadi Yesus Kristus itu adalah Yahwa. Yahwa yang turun, Yahwa yang inkarnasi, bukan Bapa yang inkarnasi menjadi manusia. Oh, artinya Yahweh sama Yesus sama, cuman kalau di dunia Yesus di atas Yahweh. Ya, tetapi pada waktu dia turun tidak semua kekuasaan itu dia bawa. Misalnya kuasa untuk mencipta tidak dibawa. Oke, artinya Itu kayak kembali kepada jenderal gitu. Bapa. Ya, Itu artinya kayak kembali jenderal nggak semua dia bawa, artinya dia nggak bawa pedang, cuman bawa badan ya, nggak bawa senjatanya gitu. Oke, ini agak aneh Pak. Ini pemahaman Pak Ibnu Kalam ini benar-benar akan ditentang sama oten-oten lain dong. Iya, tapi ada juga yang saya paham dengan saya, malah menelpon. Nggak mau Malah jadi dia murid. katakan itu salah seorang Kristen itu nanti 10 tahun yang akan datang baru ilmu saya ini bisa dipahami oleh orang Kristen. Artinya nggak pingin buka gereja sendiri kalau gitu kan udah mulai banyak murid-murid yang seperti itu. Enggak lah, kan saya masih di Islam. Oke, tapi kan banyak yang meminta Pak Ibnu Kalam jadi gurunya tuh sampai telepon gitu. Iya Pak, ada yang malah yang telepon itu orang Kristen ngomong begini, itu ilmunya Bapak nanti bisa diketahui 10 tahun yang akan datang. Iya bisa terkenal gitu. 10 tahun lagi mungkin akan ada orang yang menjadikan pemahaman Pak Ibnu Kalam tuh jadi pemahaman di gereja dia, sama kayak Iya. pemahaman dulu ya, kayak Unitarian itu kan terakhir baru Ya, berkembang. karena jelas-jelas kan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa dan di Yohanes juga itu bahwa Bapa itu tidak pernah tak terlihat, tak seorang pun pernah melihat Bapa, suaranya pun tak pernah dengar. Ya. Oke, kalau Dia gitu, ada Pak Ibnu Kalam. di luar jangkauan pengetahuan. Ya, kalau Itulah gitu, Pak Ibnu Kalam. itulah yang ada juga di dalam kitab Ayub. Allah itu besar tak terjangkau oleh pengetahuan kita. Sedangkan Yahweh itu bisa dijangkau pengetahuan, bisa dijelaskan kan. Misalnya roh Allah melayang-layang di atas air. Itu kan ada di dalam kitab Genesis. Oke. Artinya yang selama ini kerja itu Yahweh itu ya. Kalau Bapak sama sekali nggak langsung lah, dia melalui gitu, melalui Yahweh gitu. Dia memberikan kuasa, segala kuasa telah diberikan kepadanya, tetapi hanya kepada Yahweh. Tapi kalau Yesus itu dia enggak diberikan segala kuasa itu. Waktu dia ada di dunia, kan dia datang sebagai manusia. Barang siapa mengatakan dia bukan datang sebagai manusia, dia berbohong. Orang itu berbohong. Oke. Menurut Pak Ibnu Kalam nih, kenapa begitu banyak orang-orang Kristen yang gagal paham kalau gitu, Pak? Susah sekali, sampai detik ini masih berantem, Ya, betul nggak? susah. Sampai detik ini masih berantem sesama mereka untuk menjelaskan hal ini. Ya, karena kalau misalnya dia robah pemahamannya, jangan-jangan pengikutnya berkurang, pindah tempat. Oh, artinya karena takut itu. Artinya ya, pendetanya takut ditinggalkan jemaatnya gitu. Iya, kan terkait dengan perpuluhan kan. Oke, bahkan saya memprediksinya seperti itu. Oke, ini prediksi Pak Ibnu Kalam ya. Tapi KC sekalipun, Pak, itu KC itu bahkan bentar lagi nampaknya mau diangkat jadi rasul, Pak. Jadi rasul baru itu, Pak. Orang-orang memuji dia sampai dibuatkan lagu, dibuatkan puisi gitu kan, dibela habis-habisan. Sebagian orang Kristen pendeta itu malah kan mengkritik juga Pak KC. Iya, tetap akan ada yang senang nggak senang gitu. Sama kayak ini ya, denom-denom itu kayak Lutheran, Calvinis, kan nggak semua juga senang, Pak. Ada yang kritisi juga gitu. Tapi ada kemungkinan ke sana. Ya. Menurut Pak Ibnu Kalam nih, sebenarnya KC itu secara Kristen ngerti nggak gitu? Karena kan kita nggak pernah lihat dia ngajari Kristen gitu. Ya masih kurang juga pengetahuannya tentang Alkitab. Bahkan Al-Quran juga termasuk Al-Quran. Kurang pengetahuan tentang Al-Quran, kurang pengetahuan tentang Alkitab juga. Nggak ada pengetahuan dia, tapi kok dipuja-puja gitu. Iya, bukan masih ya kan kurang. Dia berani kan mengkritiknya itu yang
membuat orang heboh. Kalau orang heboh kan banyak penggemarnya. Iya Pak, ini kita ngobrol ya Pak. Saya nggak ngomong tentang apapun deh tadi ya. Saya nanya loh deh. Tadi saya narasinya nanya. Tetapi ini yang di live chat Pak. Yang di live chat ini oten-otennya ngamuk semua nih Pak. Saya nggak tahu ini ngamuknya Oh, dengan saya atau ngamuknya dengan Pak Ibnu Kalam nih gara-gara jelasin seperti tadi. ya banyak juga orang Islam yang ngamuk-ngamuk sama saya di kalau saya di kolom komentarnya video saya banyak. Malah ada yang mengatakan saya iblis. Waduh. Oke, dari Kristen ada nggak? Ada orang Islam yang mengatakan saya ini iblis. Jadi saya katakan, saya tulis di situ saya balas komentarnya itu, Hmm, apa itu iblis menurut Al-Qur'an? Coba hmm, kamu jelaskan. Terus siap. kan agak panjang jawaban saya di situ. Akhirnya saya nyatakan, saya tulis di situ, nanti saya buatkan kamu video apa itu iblis menurut Al-Qur'an. Akhirnya orang itu berhenti 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 Mungkin jadi pintar dia ya, ngatain jadi pintar saya gitu. ini iblis. Saya tanya apa itu iblis menurut Al-Quran, dia tidak tahu menjawab. Kan dia Oke, katai saya iblis. kalau yang Kristen ada nggak yang marah-marah? Cuma menghimbau supaya saya jangan menjelaskan Alkitab. Jadi sepertinya mereka dari kelompok denominasi lain yang tidak sepaham dengan saya. Kan saya cenderung mirip dengan Arianisme atau Unitarian. Oke, oke. Artinya banyak juga dong orang Kristen. Sampai ngancam bunuh ada nggak Pak? Yang sampai apa? Sampai misalnya kayak nelepon Pak Ibnu Kalam marah-marah, kau jangan jelasin Kristen kalau nggak ngerti gitu. Cuma Live chat. di kolom komentar. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi bagaimana kepiawaian dari saudara Julius atau HMC dalam mengorek bagaimana sebenarnya pendirian dari Pak Ibnu Kalam ini dalam masalah keimanan ya. Dan setelah kita dengarkan, maka kita di sini dapat menyimpulkan bahwa Pak Ibnu Kalam ini tidak ubahnya seperti angin ya. Kemana arah angin kuat maka dia akan pergi ke situ. Begitu juga di dalam keyakinan beragama ya. Ternyata Pak Ibnu Kalam ketika dia berbicara dengan Kristen, dia akan terang-terangan menyatakan ikut keimanan Kristen. Namun ketika ditanyai oleh saudara Julius, maka di sini jawabannya serba abu-abu dan ambigu ya. Jadi sebetulnya kita sesama umat manusia sebenarnya kasihan ya ke Pak Ibnu Kalam ini, tapi apa boleh dikata ya, karena memang segala sesuatunya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak Ibnu Kalam ini usianya sudah uzur namun belum mempunyai pendirian di dalam masalah keimanan. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang bisa merusak akidah serta keimanan kita, dan tentunya ke depan kita akan semakin meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.